Yang saya hormati rekan saya, Koordinator Pengawas Pak Dr. Muhammad Rijal, PPD, para panitia workshop, Bapak dan Ibu guru, serta barangkali ada staf yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah tapi agak dingin tempatnya kan Pak ya. Kita bersama-sama berkumpul di tempat yang jauh ini yang barangkali kemarin berangkat pada macet dalam rangka melaksanakan tugas yang saat ini akhir ini memang lagi tren dilaksanakan oleh semua sekolah terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Dan barangkali ini hampir semua sekolah, mobil khusus sekolah negeri, ini saya sampaikan mobil khusus sekolah negeri karena memang pada dasarnya ini terkait dengan anggaran memang dibolehkan melaksanakan kegiatan di luar sekolah atau jauh dari sekolah, itu dibolehkan. Dulu saya pernah melaksanakan workshop seperti ini makanya semalam saya agak pede aja, saya bilang Bapak Ibu, saya pede aja, saya ingat saya di Ciloto ya, ini di Pondok Pinus, palingnya di sini Pak Jaya, bukan Pondok Pinus tapi Ciloto, apa itu indah ya. Ya udah lama, terus Pak Rijal juga nggak lihat undangannya, tahu-taunya salah Pak Rijal ya, udah ketok-ketok sama security Pak, sama ngobel Ibu Imas bukan di situ Pak. Oh iya, jadi saya kadang udah pernah melaksanakan waktu tahun 2009, 2010 udah di sana, saya di waktu di SMP 6 workshop juga. Jadi memang pada saat itu Pak Rijal belum tren kayak sekarang Pak, mau dibolehkan ke workshop atau rapat kerja atau apa namanya sekolah itu boleh Pak di luar kota. Kalau dulu kan sebelum tahun 2010 pada takut sekolah dengan ruang kos, takut, hampir rata-rata takut, hanya beberapa sekolah. Saya termasuk dari SMP yang agak berani dikit untuk berangkat aja. Ternyata sekarang sudah dibolehkan Pak. Jadi kemarin habis 1 minggu ya kalau nggak salah 5 hari Pak ya langsung berangkat ke sini ya, karena memang program pastinya sudah ngomong dengan saya seperti itu. Nah ini memang tadi saya katakan lagi trennya kurikulum 2013 yang memang semua sekolah harus melaksanakan. Kalau sekarang ini sebenarnya bukan sosialisasi lagi Pak, sudah implementasi, nanti Pak Rijal yang banyak menyampaikan materi. Karena itu banyak juga tadi saya lihat ngobrol-ngobrol di ruang pengawal, di ruang panitia oleh Pak Setia, Pak Jamal juga mau datang, nanti Pak Cas penyampaian penilaian yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu guru semua. Karena itu saya barangkali di sini tidak banyak yang saya sampaikan terkait dengan implementasi kurikulum 2012, nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Kapolres kita, Pak Rijal. Saya hanya di sini barangkali lebih banyak kepada menyampaikan himbauan atau sifatnya mengingatkan bahwa dengan pelaksanaan kurikulum 2013 ini memang mindset kita harus berubah total ya. Karena tidak lagi dipakai seperti dulu guru yang memberitahu, sekarang kan lebih banyak siswa yang mencari tahu. Tapi bukan berarti dengan siswa aktif ya, kayak dulu istilah CBSA dalam belajar siswa aktif lalu gurunya diam-diam saja di kantor, bukan begitu. Tetap sebagai sumber belajar, guru itu harus dibutuhkan banget gitu, dibutuhkan sekali. Nah, kita masih beruntung dengan kurikulum 2013 ini yang masih daerah perkotaan Pak. Tapi kalau kemarin di Kabupaten Tangerang saja itu masih mengeluh dengan pelaksanaan ini, bagaimana sarananya segala macamnya, belum lagi yang lainnya Pak. Itu di kabupaten Pak.
di Kabupaten Tangerang padahal. Ya misalnya yang masih dekat sekali kan Pak, itu di Kerojo, apalagi yang namanya di Gunung Kaler itu. Siapa yang tahu di Gunung Kaler itu? Di Kerojo sana dikit yang udah mau arah ke perbatasan Serang Pak. Gitu. Nah, itu katanya sangat prihatin dengan pelaksanaan bagaimana misalnya katanya KTSP aja belum selesai, KPK dulu belum selesai, lalu KTSP sekarang. Memang kurikulum 2013 ini lanjutan dari KPK dan KTSP kan begitu. Tapi katanya itu aja belum selesai, malah sekarang sudah beralih lagi sarananya. Sekarang IT sudah bukan lagi mata pelajaran kan, merangkum semua. Jadi tidak lagi misalnya komputer menjadi apa itu istilahnya tersendiri, tidak lagi seperti itu. Nah, bagaimana semua itu yang dulu harus menggunakan IT laptop komputer di daerah sana katanya. Nah, itu keluhan ya. Tapi karena ini sudah jadi kebijakan, ya terus harus jalan. Nah ini, jadi sekali lagi saya katakan bahwa guru tidak lagi seperti dulu. Jadi mindsetnya itu, pola pikirnya harus harus berubah. Tidak lagi seperti dulu. Kalau ada bahasanya dulu waktu saya mengajar itu ada istilah dilepas saja, anak-anak disuruh mengerjakan. Lalu sampai hari ini juga masih ada terutama di swasta itu kan sekarang ini banyak sekolah swasta juga yang memang hidupnya kempes Pak. Bagaimana itu? Iya kan? Saya diberi sekolah oleh Pak Polres beberapa hampir sekarang ini kan idealnya cukup 7 sekolah aja udah cukup, tapi karena pengawasnya sedikit sampai 22 sekolah, tapi hanya jumlah lembaga yang banyak, tapi jumlah siswanya sedikit. Bayangkan ada sekolah yang kelasnya hanya 8 atau 10 sekolah, dan hanya satu level itu, satu tingkatan cuma sekolah hanya 11. Lalu kelas 8-nya hanya 18, kelas 9-nya ujian hanya 13, berapa itu? Padahal yang sertifikasi di sekolah swasta itu ada 4. Gimana itu membaginya Pak? 3 kelas levelnya itu dari tingkatan kelas 7, kelas 8, kelas 9 sudah sekelas-kelas, dan jumlahnya tidak full, tidak 40, 335, 330, hanya ada yang 12, ada yang 13. Bahkan terakhir kemarin saya memonitor ada yang kelas barunya 9, tidak dapat mungkin ini. Tapi saya tanya yang saya punya berapa Bu? Yang udah terima 2, yang lagi proses 3, yang udah lulus 2, berarti udah 4 tuh ya. Yang satu lagi masih ngulang. Tapi kelasnya berapa Bu? Cuma 3. Apa bisa dibagi tuh Pak? Kan tidak bisa ya. Nah ini juga, akhirnya kan nanti pengawas yang ditanya Bapak, kalau ketika di apa itu aturannya di strength gitu, diketatkan, nah kan kita yang disalahkan. Kenapa ini disahkan ini? Jadwal pelajarannya kenapa ini? Salah lagi kita, gimana tuh kan? Padahal itu kenapa diluluskan juga lagi sampai 5 Bu, 3 tingkatan, kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelasnya hanya 1, tapi yang disertifikasi 5 Pak. Apa mungkin itu cukup Pak Polres? Kan nggak mungkin ya? 5, nah kan saya juga lagi temuan ini, karena saya nanti saya akan laporkan, karena tugasnya kan bukan menginvestigasi kayak inspektorat, bukan hanya ini temuannya begini, lalu tindak lanjutnya gimana, solusinya gimana, itu aja, bukan kayak inspektorat memberi sanksi, bukan, tidak, kita tidak begitu. Nah itu, jadi syukur kalau di sekolah-sekolah negeri, alhamdulillah Pak ya, rata-rata kan muridnya membludak banyak. Nah, jadi jumlah sekolah negeri 24 dengan jumlah swasta yang 100, hampir 140 Pak, hampir 160 sekarang semua negeri dan swasta SMP. Itu berbanding sama jumlah siswanya Pak. 140 dengan 24 hampir berbanding jumlahnya. Mengapa berbanding? Karena jumlah lembaganya saja yang banyak, tapi jumlah siswanya peserta didiknya sedikit. Hampir menengahnya itu berapalah, yang rata-rata di bawah semua. Nah ini juga saya nanti nggak tahu, nanti dengan Pak Polres dan teman pengawas kita diskusi dengan pengambil kebijakan biasanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sekali lagi
terkait dengan kurikulum 2013 memang besok tahun 2014 sudah harus diterap semua. Kalau instruksinya seperti itu kan. Kalau sekolah negeri sudah pasti, bahkan swasta juga walaupun muridnya sedikit sudah harus. Nah, kita beruntung sekolah negeri misalnya jumlah murid banyak, bisa membiayai. Tapi kalau yang kayak tadi, makanya nanti pengawas harus harus bisa beberapa sekolah kumpul supaya bukan itu enggak. Ketika sosialisasi, ketika menyampaikan materi ini, harus beberapa sekolah itu dikumpulkan. Mungkin bisa 5-6 sekolah kumpul. Kan nanti anggarannya tidak mampu mereka itu kalau misalnya sendiri-sendiri. Ya kan? Nanti jumlah murid tadi di bawah 60, di bawah 50. 3 tingkatan, bayangkan 3 tingkatan di bawah 100. Gimana membiayainya itu? Ya nggak? Agak sulit. Nah, ini. Ya, jadi oleh karena itu Pak Orang juga sudah tahu, bahkan ya harus digabung untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini harus digabung Pak, nggak mungkin sendiri-sendiri. Jadi saya tadi walaupun dalam sosialisasi sebenarnya sudah tidak sosialisasi lagi langsung kepada implementasi bagaimana nanti oleh Kapolres disampaikan pembuatan RPP dan lain sebagainya. Nah ini yang kalau penilaian saya sudah lihat di kantornya ada atas nanti yang akan menyampaikan tentang penilaian. Itu penyampaian dari saya yang nanti saya kira langsung karena nanti juga sampai jam 10 breaknya Pak ya? Siapa ya? Jam 10 kemudian nanti mungkin ada evaluasi sedikit dan setelah itu diganti oleh narasumber yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya katakan saya tidak menyampaikan sosialisasi karena dulu di SMP 17 sudah sempat sedikit saya sampaikan walaupun mungkin tidak banyak, tapi yang langsung nanti akan menyampaikan materi ini Pak Korwas, kebetulan juga sudah berada di kita menjadi tim dari pengawas yang bersama-sama dengan saya. Barangkali itu penyampaian dari saya yang sebagai prolog dan nanti kita serahkan langsung kepada Pak Rizal. Untuk itu sekali lagi hanya saya menyampaikan himbauan. Pokoknya pada intinya ini saya ambil contoh kemarin kebetulan sekolah dekat rumah saya Pak. Kebetulan sekolah dekat rumah saya SD ini. Kebetulan kepala sekolah kebetulan dengan istri saya satu karena sama-sama kepala sekolah. Dia ada kejadian yang sangat fatal. Sekarang pun orangnya itu anaknya di rumah sakit bahkan diperkirakan matanya tidak akan melihat sebelah karena kejadiannya begini Pak. Nah ini akibat kelalaian dari sekolah, dari guru dan kepala sekolah termasuk di dalam itu kalau kita cermati ini begini. Pada saat jam belajar Pak, bukan istirahat, bukan jam sudah pulang, tapi jam karena sekolah itu siang, SD Pak, SD siang. Nah di situ kan biasa ada OB-nya, ada siapanya. Nah kejadiannya begini, di kelas itu ada ember, di ember itu ada airnya, Di kelas, bukan di WC, bukan di toilet.